Hari ini di kelas event akan membahas tentang job desk atau apa aja yang dikerjakan oleh project officer alias PO. Kalau di bahasa anak IO sebutnya PO, project officer. Betul? Oh. Wih, suaranya kencang. Baiklah, sebelah saya sudah ada 4 cowok, 4 jagoan absoluters yang akan sharing apa itu PO, apa itu pekerjaannya, seru nggak sih? Basicnya mesti gimana? Mulai dari apa? Stres nggak sih? Oh, segala macam tentang PO. Sebelumnya kita lihat dulu yang rock and roll berikut ini. Yuk! Baik sahabat rock and roll, langsung aja. Di kelas event ini kita membahas tentang PO, Project Officer. Apa sih Project Officer? Aku kenalin dulu satu-satu PO yang sudah bersama aku. Kita mulai dari yang sebelah kiri, baru ke kanan. Oke, ini yang pertama. Saya Ardi. Ardi. Ini Adi Campleng. Hah? Konyon. Campleng. Ya, ini Saya Ali. Ali, tapi bukan Topan. Ya. Sebelahnya lagi. Halo, gua Bram Dewo. Dewo. Jadi mereka adalah PO yang ada di Absolut. Yes. Oke sahabat rock and roll, mari kita bedah langsung, mari kita bahas kupas tuntas sama tim PO Absolut yang tadi udah aku kenalin ya. Pertanyaan pertama, Absoluters nih, PO yang ganteng-ganteng ya. Apa itu job desk PO? Apa itu PO? Campleng dulu. Oke. PO sebetulnya disebut juga sebagai project officer. Ya. Bisa kalau yang di lapangannya itu bisa juga disebut dengan project leader. Banyak sih Project istilahnya. leader ya. Setiap perusahaan punya nama beda-beda Beda-beda, ya. beda-beda. Oke. Job desk-nya apa? Job desk-nya itu setelah kita menang konsep, Menang pitching. konsep kita menang, lalu kita buatkan tuh yang namanya ops plan. Ops plan itu adalah operational plan. Plan apa yang harus kita jalanin di event tersebut. Oke. Kedua, timeline juga harus ada. Itu timeline pasti harus kita perhatiin banget. Waktunya, harinya, detik-detiknya semua sampai loading, sampai event selesai pun kita harus kita bikinin. Oke. Jadi setelah menang pitching, PO akan turunin konsep tadi menjadi operational plan. Juga bikinin timeline. Nah, sekarang bentukan operational plan atau ops plan. Apa tuh? Bra? Ops plan atau manual Jangan tidur. Ops plan atau manual book biasanya mungkin di IO lain bahasanya lebih ke gaya bahasa aja ini. Isinya tuh secara itu turunan dari proposal yang kreatif planner bikin. Itu mungkin ada briefnya tentang apa yang disepakati, terus ada venue-nya kapan, di mana, jam berapa, segala macam. Terus habis itu desain-desain seperti apa yang sudah disepakati, jadwal loading, jadwal rundown, segala macam, semuanya dituangkan ke dalam ops plan tersebut. Termasuk kontennya apa aja? Kontennya apa aja. Tapi dari menang pitching ke ops plan itu biasanya udah memang confirm atau ada proses lagi untuk sampai dapat ke buku panduan atau manual book? Ada proses lagi Bu, biasanya klien itu sudah mungkin sedikit briefing, kasih briefing kecil untuk tambahin ini desainnya atau KV-nya mungkin kurang warna ini, bentuknya mungkin dirubah sedikit seperti ini gitu sih Bu. Oh. Jadi sebetulnya ditentukan menang pitching secara official, sebetulnya kita udah dikasih kisi-kisi ini kayaknya mungkin Absolut nih yang megang nih. Tapi tolong kan ditambahin ini. Jadi kita sudah sambil paralel sudah kita buat ops plan-nya gitu sih Bu. Oke. Sekarang ngomong proses ops plan sampai ke eventnya, kan itu biasa jenjang ada waktu
berapa minggu? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, setahun. Seminggu atau sehari? Iya. Nah, yang aku mau tanya sama belum ganti namanya? Ali namanya. Anak desa. PO nih, Li. Nah, ini perannya PO tuh ada di mana nih dari saat proses menang pitching sampai proses tadi? Apakah PO sebagai kita sebutnya apa? Jembatannya, timekeeper-nya, atau justru PO-nya yang take over untuk masalah time frame-nya? Jadi sebenarnya Kamera situ, Li. pengawal Senyumnya ke situ, Li. Orang desa. saya jadi lebih ke pengawal dari pra event, during event sampai post event Bu. Jadi semua perencanaan yang udah kreatif buat, yang sudah di approve sama klien itu kita apa namanya istilahnya di detail satu gitu Bu. Jadi Manggilnya jangan ibu, sahabat rock and roll. Ibu mau sahabat ngerti. rock and roll. Madam, manggilnya madam. Ke sahabat rock and roll aja. Kayak sahabat gitu. Ya oke, sahabat. Jadi dari turunan itu, dari apa yang dibuat sama kreatif itu kita detailing dari mulai pra event, during sampai post event, sampai hal-hal yang teknis segala macam kita udah buat. Susah nggak jadi PO, Li? Senang sih Bu, karena kerja itu kita harus suka dulu Bu, harus cinta dulu. Jadi kalau menurut saya hobi Bu. Oh, Jadi hobi yang dibayar tuh emang enak. hobi yang dibayar. Kalau menurut Ali jadi PO buat dia hobi yang dibayar. Iya. Besok gua nggak bayar. Enggak gini. Kan ngomongin event, persiapan itu kan paling ulet, itu paling lama adalah di saat proses approval ya. Iya. Bolak-balik desain. Gimana? Lu merasa ini hobi, padahal itu stres nggak? Enggak sih Bu, jadi memang kita juga ada beberapa tipikal event yang kita suka dan kita mungkin agak sedikit suka gitu ya Bu ya. Misal kayak saya itu pasti seneng sama hal-hal yang berbau musik, outdoor, terus apa lagi festival itu saya seneng Bu. Tapi kalau yang indoor, nah itu biasanya agak-agak beda Bu, pressure-nya juga beda Bu, dari outdoor sama indoor. Bedanya apa? Bedanya kalau outdoor itu lebih lebih crowded lah Bu. Jadi kencang misalnya ritmenya. kita harus nyusun nih Bu, traffic flow sampai kendaraan, parkirnya di mana, kita harus nyusun. Kalau indoor enggak, rata-rata indoor tuh sudah ada ballroom, sudah ada gedung pertunjukan gitu, sudah enak proper lah. Oke. Tadi baru bahas sampai Ausplan. Sahabat rock and roll, sebelum kita lanjut jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ayo coba tangannya. Subscribe. Oke, sahabat rock and roll. Tadi udah bahas Ausplan-nya. Terus sedikit Al sudah bahas tentang passion-nya ya. Seperti itu. Tapi kerjaan PO sebenarnya bagi aku sih, pendapat aku nih, nggak sesantai itu, sangatlah complicated, sangatlah banyak. Kita bedah lagi lebih dalam. Ardi, kalau Ausplan udah ada, turunannya apa lagi Ardi? Biasanya kalau Ausplan sudah ada tuh yang diturun-turunin tuh bisa banyak tuh. Masih ada checklist kebutuhan apa aja selama event, ya apa aja kebutuhan untuk produksi. Nah biasanya itu tim produksi kita yang ada di sini tuh dia ngebantu juga Bu, buat checklist. Terus juga nanti dari tim produksi juga akan keluar itu timeline untuk produksi pada saat persiapan dia di workshop, pada saat nanti loading juga timingnya untuk ngatur masuk flow-nya siapa duluan. Misalnya kita kayak di tadi kan ada ngebahas yang di dalam sama yang di luar gitu. Kalau di indoor misalnya ini masuk ballroom nih, apa dulu nih yang disiapin nih? Panggungnya udah dari hotel, kita udah koordinasi dengan hotel. Terus apa lagi yang naik? Semuanya urutan itu biasanya dari tim produksi itu yang bantu. Ya, begitupun yang acara-acara di outdoor. Oke. Yang pasti dasarnya udah selesai, baru naik makin ke atas. Gitu. Naik ke atas itu misalnya apa? Di apa namanya kalau kita bikin panggung biasanya kan ada base-nya dulu, terus habis base itu ada konstruksi lagi yang untuk menunjang misalnya untuk lighting. Kalau misalnya nanti ada konser lighting itu kan riggingnya dulu harus dipasang, baru lightingnya, jangan lightingnya dulu dipasang sampai riggingnya kalau mau asal gimana kan gitu kan. Terus backdropnya gitu, terus juga biar nggak tabrakan flow-nya diatur di jam-jamnya. Itu biasanya tim produksi itu bantu tuh untuk bantu kita untuk atur itu semua gitu. Semua itu udah jalan, kita
pada saat loading juga kita juga pandai di sana, khususnya untuk nemenin klien biasanya. Untuk ngecek semua dengan sesuai dengan desain yang udah di-approve. Gitu. Yang di website itu kan udah ada approval semua segala macam. Udah sesuai dengan di-approve, misalnya kalau ada yang kurang sesuai, mungkin biasanya suka ada lah, ada slip segala macam, nanti saya biasanya koordinasi dengan tim produksi untuk memperbaiki poinnya adalah supaya klien bisa dapat sesuai apa yang kita sudah propose. Kita lanjut lagi. Ya. Jadi Adi sudah bahas banyak tuh tentang turunannya, checklistnya. Tadi aku tertarik sama statement bahwa kerjaan PO tuh nggak sampai situ, sampai juga nemenin klien gitu. Itu bukannya tugasnya AE, sama PO juga perlu nemenin klien. Gimana, Plank? Sebenarnya sih nggak cuma AE aja sih, PO juga harus, karena kan yang mengerti masalah sistem, teknis dan lain-lain itu PO juga harus menguasai hal-hal seperti itu. Tuh. Nggak overlapping ya? Sebenarnya sih enggak ya dia. Karena kan udah ada partai posisi sendiri, kalau memang klien membahas tentang masalah budget ya kita kasih langsung ke AE tersebut. Kalau masalah teknik sih kita bisa ada di kita, atau masalah produksi ada tim produksi juga nantinya. Ya. Jadi standarnya kalau di event itu berapa orang sih yang standby? Kalau di PO nyusun tim? Kalau PO nyusun tim, kalau di tim intinya aja sih kita cuma cukup perlu PO, project manager, project director, produksi, sama logistik. Sebenarnya sih 5 cukup. AE? Sama AE 6. Dan sisanya freelance yang bantu lah buat kayak kata-kata. Kreatif nggak lu hitung? Kreatif kan di awal. Oke, berarti satu lagi stage management. Manajemen betul. Oke. Berarti Sabar Rock and Roll kalau ngomong event yang standar ya, kita ngomong event standar tuh event yang nggak banyak owning gitu, mungkin tadi dibilang sama Campen tim inti itu cukup 6, sisanya freelance sama stage management. Tapi kita banyak temuin event yang namanya festival. Ya, Al, festival itu biasanya berapa? Kita butuh timnya. Festival sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan Bu, kontennya apa aja. Kita bikin konser Masalah Seven itu banyak, itu berapa orang? Kalau itu meliputi beberapa volunteer juga kita ikut ajak, ya sekitar 30-40 orang. 30-40 ya. Kita pernah bikin event konser ya. Nah ini kayak gini videonya, lihat. Ya ini indoor, tapi festival kita sampai 30-40 orang ya. Tapi juga banyak event kita yang skalanya gede ya, outdoor ya. Misalnya apa? JNE. Ya, itu berapa? Pokari berapa berapa? Pokari kan kalau dari manpower 50 orang sampai 60 orang. Pokariran kita 50 sampai. Karena yang di-handle 10.000 pelari dan itu kebetulan kita ngerjain di Bandung. Ya lumayan stres tapi ya bantuan teman-teman kerja sama tim itu terhandle dengan baik sih. Iya. Nah sekarang ngomongin manpower, si PO ini penting banget karena kadang-kadang PM ya, finance selalu nanya manpower di mana, siapa gitu. Nah bagaimana kalian mengatur sistem manpower? Pengaturannya gimana Bra? Pertama kita bedah dulu yang tadi Al bilang kebutuhannya apa dan kita memasang orang di pos masing-masing sesuai dengan capability-nya. Capability-nya kita mungkin sudah punya freelance langganan yang tahu absolut di mana dan standarnya absolut seperti apa. Itu yang pertama sih, penyusunan manpower. Kalau berapa jumlah fixnya sebelum kita menghubungi freelance tersebut, biasanya kita discuss sama finance dulu, Mbak, atau ini manpower yang sudah PO susun ini di approve atau tidak sesuai keadaan. Gitu sih. Jadi nanti ujung-ujungnya memang approval dari tim finance juga sama account, budgetnya masuk nggak, jangan sampai juga over, jangan sampai juga kekurangan orang di lapangan nanti. Gitu.